Ada backwash. Oh, ada backwash. Ada backwash. Oke. Jadi Nice. kita bikin sepraktis mungkin. Ya mungkin Sahabat BNT, mantap hari ini kita kedatangan tamu seorang YouTuber juga. Cie, tapi dia niche market ya. Marketnya itu memang salah satu pecinta untuk akuarium dan ikan. Nah, ini adalah kesempatan banget buat kita belajar mengenai kehidupan air. Cielah. Selamat datang Kok Kyang. kasih udah diundang. Thank you sama-sama kok. Nah, Kok Kyang ini adalah pemilik dari Biota Aquatic YouTube channel. Nanti kita tampilin kok. Ya. Ya, untuk spellingnya biar lebih enak. Nah, Kok Kyang, kenapa main ikan ya? Dulu basicnya saya tuh salesman ya, salesman, produk biskuit, produk apa tuh customer good ya, kayak barang Unilever, Oh, oke. Unilever ya. Mhm. Jadi seiring waktu saya salesman kan pasti ada peningkatan dong. Ya. Jadi supervisor, jadi kepala depo, kepala cabang. Nah ujung-ujungnya saya di perusahaan air minum. Nah, di Kalimantan Barat itu top gua ya. Oh. Nah itu saya sambilan piara ikan hias di kantor ya. Heeh. Nah, wah kalau piara ikan asik nih ya, sambil ngecek bond, sambil ngecek apa tuh omsetnya sales, lalu tagihan-tagihan saya siapin. Kalau mereka udah pagi-pagian pasti ngecek gudang dulu, stok Yeah. barang apa yang ada. Lu mesti jual yang ada, Yeah. bukan jual yang nggak ada ya. Jadi barang di gudang lu harus jualin. Hmm. Nah, udah itu tagihan. Jadi harus bisa jual, omset tinggi, lu harus bisa nagih. Harus bisa nagih toh. Nggak cuma jualan nih sekarang ya. Iya dong. Kalau lu cuma nitip-nitip, semua orang bisa, ngapain kau pakai Iya. sales. Lalu barang nggak laku, lu harus bikin laku. Iya. Kalau barangnya bisa laku sendiri, harga murah, quality bagus, nggak perlu Ngapain saya sales. pakai sales? Iya. Betul kan? Nah, Itu dilema ya. Orang-orang pada sales pikirannya beda, terbalik. betul. Oke. Ya, jadi kamu harus jual barang yang nggak laku, jadi laku. Yes. Nah itu sering waktu ya ada persoalan intern, anak-anak pada korupsi semua, anak-anak buah ya, korupsi semua. Saya hitung saya kerja udah kira-kira 10 tahun ya. Hasil nggak ada. Udah itu ya memang kata motivator lain itu benar. Jadi kalau pekerja itu waktunya dikit, uangnya juga dikit. Dapat gaji ya habis begitu aja. Ya udah, saya coba deh karena saya udah serah terima cabang yang saya pegang dan ganti rugi karena saya bertanggung jawab kan sama cabang. Kalau anak buah salah saya harus tanggung jawab. Pemimpin yang Itu, baik kok. Ya tanggung jawab. Udah itu serah terima. Nah itu saya bingung mau ngapain ya. Kalau sorry kok, ini tarikan dikit. Ya. Mike, tarikan aja nggak apa-apa. Ya. Ini kan bisa digeser. Nah, oke. Ya. Saya pikir udahlah. Sementara saya ditawarin kios 3 kali 2 nggak salah. Sewanya juga murah. Setahun cuma 3 juta. Udahlah, saya ada akuarium sisa berapa udah saya pajang. Ternyata lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Pas itu juga banyak tawaran. Kok yang bisa nyetir nggak? Saya pikir mau jadiin sopir. Enggak. Bukan, saya mau kasih kamu fasilitas mobil. Kalau kamu bisa nyetir, nanti kamu pegang wilayah apa pemasaran. Tapi saya udah bosen kerja sama orang ya. Udah bosen. Udah itu ya keterusan sampai sekarang. Merit dari di kampung ya, di Sanggau dulu ya, Kalimantan Barat, terpencil banget ya dari Pontianak. Saya pindah ke Gading Serpong. Oh, langsung pindah ke sini ya? Gading Serpong, 2011 kita buka di depan PHG. Tapi ya pasarnya belum gede. Pertama saya jual arwana. Arwana. Nah, arwana ini ya bagi orang di sini sebagian ya mahal. Karena dia pemula dengan harga 3 jutaan dia kaget. Ya udah, saya beralih ke aquascape. Nah, mulai banyak kenal orang. Aquascape lagi naik ya pada saat itu ya? Tahun 2013 naik. Ya. Pas dong waktunya begini ya. Pas banyak konsumen dari Jakarta nih. Kebanyakan Jakarta yang kemari. Saya juga bingung. Nah, saya kirim-kirim barang sampai paling jauh di Lombok ya. Kirim-kirim batu aquascape, pinset ya, tabung-tabung CO2, tanaman ya, kirim ya. Nah, kebetulan Kodani juga ke toko kan. Nah, Iya, betul. akhirnya kita kenalan. Iya.
Dan bisa sampai hari ini karena ikan hias. Akarnya Ikan ikan hias. ya. Itu kan pada saat-saat udah mau tutup ya tokonya ya, udah mau main sendiri tanpa toko ya. Itu berarti online sudah mulai? Belum. Belum ya? Itu saya tutup itu nggak salah akhir tahun 2017 apa awal 2018. Nah itu karena pergeseran cara berbisnis ya. Dulu orang butuh toko, tapi sekarang orang butuh ini toko online shop. Kenapa? Dia bisa banding harga. Iya. Dan nggak menghabiskan waktu di jalan. Misalnya, kok Akiang, lu punya tanaman air yang A berapa, yang B berapa? Kita bilang, murah lah, kasih kamu, gampang lah, langganan. Tapi sekarang mereka nggak mau. Mereka udah ketik namanya di Tokopedia, Shopee, udah gampang. Udah beres. Tinggal klik, udah sampai di rumah. Nggak perlu capek-capek ke toko lagi. Nah, itu turun. Nah, saya sejak itu pikir, wah kalau saya ngambil sama sumber, importir, atau petani, mereka juga jualan ya sekarang ya. Jual langsung ya. Itu profitnya udah nggak dapet. Udah nggak dapet. Ya sebagian mungkin barang lain bisa jualan. Ini karena yang jualan juga banyak. Kuantitinya nggak ngejar lagi. Harga juga bersaing. Ya udah, saya jual jasa aja. Jadi pada saat itu sebelum saya konsentrasi custom akuarium ya, saya coba-coba main properti. Saya bangun rumah. Dapat lah. Nah, itu langganan yang ke toko juga. Yang beli makanan ikan, beli akuarium ya. Saya bangun 2 rumah. Saya pikir-pikir untuk profitnya tuh abu-abu ya. Karena proyek itu bisa setahun, bisa 2 tahun tergantung besar rumahnya. Tergantung besar rumahnya. Iya dong. Semakin besar rumahnya, semakin detail, pasti makin lama. Apalagi yang pemiliknya ini perfeksionis. Ganti ini, ganti itu ya. Ya, gua mesti keramik gua aduannya naknya itu harus bagus misalnya. Lalu acian semennya itu mesti halus ya. Cat-catnya juga mesti mantap, nggak boleh ada gelombang, nggak boleh ada kulit jeruk ya. Nah, lalu juga pemasangan AC gitu, saya nggak mau kelihatan tali AC atau kabel. Jadi estetikanya harus benar-benar bagus. Itu agak lama. Jadi ya kadang kita juga nggak bisa prediksi harga bahan baku. Bangunan kayak besi. Itu sekali naik lumayan. Ya, kemarin Naiknya lumayan. Nah, itu yang bikin kita profitnya berkurang. Pikir-pikir karena ini kebanyakan tenaga tukang yang harian ya, bukan borongan. Karena untuk mendapat yang halus, tukang nggak bisa diburu-buru. Nah, itu yang kita pikir kasih harga sekian tapi nggak masuk. Tinggi lagi orang udah nggak mau. Ya udah, saya bikin akuarium aja. Dan kembali lagi ya? Iya. Kembali ke dunia air. Iya. Sambil memang sasaran saya cari customer yang pertama ngerti bahan. Ya. Lalu memang dia mau estetika yang bagus. Nah, itu harga kita bisa dapat. Jadi kita jual mahal dikit di atas pasaran, tapi orang demen. Mahal nih barang. Tapi dia mau aja bikin. Jaminan mutu berarti. Iya, kita garansi dari ya. kualitas barangnya itu ya. Kita garansi. Jadi kalau mau berubah apa-apa asal buatan kita ya. Buatan kita ladenin. Jadi sekali jual kalau misalnya berapa lama dia mau. Misalnya nih awal nih disetting untuk ikan mas koki. Iya. Nah, mas koki kan mungkin pakai pipa yang gede, lalu pakai air jamur ya. Nah, tiba-tiba dia bosen nih. Kok saya udah bosen nih main mas koki, capek. Kotorannya banyak, mesti backwash terus, mesti water change terus. Saya mau main arwana aja. Kok ganti ini ya, pipanya ya? Ya oke. Kalau buatan kita pasti ladenin. Tapi kalau yang lain, buatan yang lain tekniknya kan beda. Nah, itu ada resiko biasanya. Pas kita modif, timbul masalah baru. Nah, kita lebih nggak mau. Ini seru nih kok, karena kebayangnya itu akuariumnya hanya kotak. Segipat. Iya, hanya kotak dan nggak ada terlalu banyak gimana-gimana, siapapun bisa ngerjain gitu ya. Tapi ternyata kan nggak sesimpel itu ya. Pertama lem. Nah, lem itu kita ada teknik, lem itu sistem cor ya. Jadi kaca itu nggak ketemu kaca, dia ada celah nih.
Iya. 2 mili. Nah 2 mili ini kita tembak pakai alat tembak yang baterai ya, bukan yang bukan yang glue gun itu ya. bukan yang Gitu. manual bukan. Karena manual itu nggak stabil. Kalau yang listrik atau yang baterai itu stabil, kita masukin. Udah masuk kita tinggal rapiin aja karena kita lakban kan. Nah, cetakannya itu sesuai lakbannya. Oh. Jadi Ada ya kayak buatan trik-triknya pabrik ya. gitu loh. Kayak buatan pabrik. Jadi peluang ataupun resiko lem ini akan gelembung itu lebih dikit. Jadi padat. Jadi 2 mili itu ada tebel, dia punya lem. Kalau yang pinggir jalan itu kan kaca ketemu kaca. Kaca ketemu kaca, lemnya kan keluar, tipis. Tipis. Jadi resiko bocor pas pemindahan atau angkat-angkat dia kan nggak elastis kan. Iya. Nggak bisa main. Iya, kan. benar. Udah sobek, udah deh. Resiko bocor. Gampang kebentur ya isinya. Kalau misalnya kalau kaca ke kaca lebih dekat dibanding ada 2 mili itu kan ya. Iya. Ya tadi elastisitas untuk Betul. lemnya itu ya. Nah, salah satu itu alasan saya nggak mau modif, kaca ketemu kaca. Kalau waktu kita modif itu kan kita mesti masukkan cutter. Potong. Buka dia punya lem. Nah, cutter nggak masuk kok kita paksa kacanya pecah. Kita juga yang rugi. Orang Pertama, kira kalau ownernya ngerti, oh nggak masalah kalau ada resiko pecah perjanjian awal ya, ngerti. Nggak masalah nanti ganti kaca aja. Mungkin budgetnya dia ada lebih. Tapi kalau kena yang budgetnya pas-pasan, udah dia sakit. Dia pasti, aduh gimana ya kok kamu kerjanya begitu ya? Ya itu kan ada resiko. Iya. Sebentar kok. Ini gue penasaran nih ya, penasaran banget karena tadi kan yang pertama mengenai akuarium, yang pertama adalah mengenai lem, ya kan? Penting mengenai lem. Kedua mengenai filtration. Apa dulu sebelum filtration? Ada apa lagi? Tetap begini, kalau orang pesan akuarium, saya selalu tanya, kamu piara ikan apa? Lah kok tanya begitu? Saya bilang, kalau kamu nggak ada rencana, asal bikin aja kotak polos gitu, itu nanti agak repot. Misalnya kamu piara ikan besar, ataupun ikan yang menghasilkan kotoran banyak, itu filternya kamu taruh di mana? Pakai eksternal, kerjanya nggak mumpuni, nggak maksimal. Lalu lu pakai top filter di atas, merusak pemandangan. Iya. Nah, jadi kamu harus pikirin. Nah, jadi saya diskusi sama customer. Oh, saya mau piara ikan mas koki. Oke, saya tawarin sistem ini boleh nggak? Loh, kok dia punya filter gede ya? Makin gede makin bagus, saya bilang. Nah, kenapa? Fungsinya untuk menghilangkan amoniak ya dari kotoran ikan, lalu menyaring kotoran-kotoran kasar itu supaya airnya tetap bening. Itu perlu media filter yang banyak dan rapat. Nah, rapatnya itu memang ada toleransi, jangan rapat-rapat banget, mampet ya. Mampet. Kalau udah mampet, ya ada resiko. Mesinnya kering, airnya nggak bisa lewat kan? Nggak bisa keluar. Nah, nggak bisa lewat. Nah, pertama teknik lem, kedua filter, ketiga estetika. Kamu bayar udah mahal. Tapi estetikanya nggak dapat misalnya nih, lemnya berantakan, belepotan ya. Lalu kacanya nggak presisi. Tiap hari kamu lihat, matamu sakit nggak? Ikan udah mahal-mahal ya beli ya? Iya. Tapi ada konsumen yang gini loh, ikannya mahal, tapi bikin akuariumnya maunya murah. Dia nggak penting estetika, ada banyak tipe. Lalu juga ada yang akuarium mesti bagus, ya mahal nggak apa-apa. Tapi ujungnya kok ikan-ikan yang 1.000, 2.000 yang dipiara. Itu nggak ada patokan. Sebenarnya kita bikin akuarium itu pertama karena hobi ya. Hobi itu buat kita senang dulu. Buat kita senang dulu. Nah itu yang saya incar itu memang customer yang maunya rapi, kedua sistemnya bagus dan estetika dapat. 3 hal itu ya berarti. Iya. Jadi kalau misalnya sebenarnya memang banyak orang-orang hobiis juga yang baru-baru lah ya. Kayak gue juga pertama-tama mau beli ikan tuh pasti incarannya yang murah dulu. Yang 1.000, 2.000 gitu kan. Akuarium nggak pernah peduli sih. Nah hari ini gue baru belajar mengenai akuarium. Kalau akuarium kan mesti bagus nih. Ya kan? Akuarium mesti bagus, nggak cuma bagus tapi kan filtrationnya juga rapi ya kan, bisa menyedot gitu kan. Lalu nggak gampang pecah gitu ya. Tapi dari ikannya sendiri itu dulu kepikiran adalah ya sama aja, mau ikan apapun juga akuariumnya satu ya sudah, kayak iklan teh botol sosro ya. Makannya apapun, minumnya teh botol sosro gitu. Nah ini ikannya apapun juga ya akuarium satu,
Ternyata nggak segampang itu ya. Jadi gini loh. Jadi orang sekarang kan banyak komunitas. Udah itu media sosial begitu gencar ya. Nggak kayak dulu ya. Ya. Kita mau lihat Facebook, Instagram, YouTube itu udah gampang banget. Nah, orang akan tiap hari akan menampilkan yang lebih bagus daripada yang kemarin. Ya. Nah, mau nggak mau kita yang dulu nggak peduli, ya, udah tahu kualitas. Misalnya nih, barang musli, Ya. makan. Sebelumnya lu makan merek lain. Ini harga 20 yang lain tuh 5.000 misalnya. Ya. Makan yang 5.000 kayaknya udah rasa enak. Tapi sekali cicip ini loh kok beda ya? Enak ya? Beda loh. Yang itu agak keras, ini agak garing ini. Lalu nggak bikin tenggorokan kering. Ya, enak dikunyah, nggak bosan makannya. Nggak terlalu asin, nggak terlalu manis. Jadi makannya tuh bisa banyak. Ya. Bisa, wah kayaknya bisa ketagihan ini. Ya, karena rasanya pas di lidah. Dan juga nggak mengganggu tenggorokan ini ya. Kita kan makan yang micinnya banyak ya. Ya. Perasannya banyak. Itu kan tenggorokan terganggu Enak, ya. Nah, sama kayak akuarium. Sama ikan juga. Lu lihat nih, barang udah bagus. Kok kamu udah lihat bagus, lihat yang jelek? Ya, kamu udah berbanding ya. Kamu udah tahu. Udah nggak enak ya. Ngapain gue Beda cari yang ya. jelek? Betul nggak? Ada pilihan. Benar. Nah, hidup ini memang banyak pilihan. Nah, pilihan itu harus dibayar. Benar. Tapi biasanya kita kalau udah pernah mengecap sesuatu yang baik, turunnya susah ya. Ya, kayak gaya hidup. Gaya hidup ya. Gaya hidup. Nah, kan kayak banyak orang yang ekonominya turun, kehidupannya berantakan karena gaya hidup. Kenapa? Dia nggak imbangin. Dapat 2, dia pakai 3 ngutang. Nah, itu yang bikin Iya, memang. bikin susah sendiri. Mau gengsi bahkan biaya. Nah, Kok Akil pernah bikin sebesar apa? Untuk sementara ya, itu 4 meter kali lebarnya 1 meter, tingginya 1,2. Itu pun terus terang, Meter kali 1. secara pribadi saya juga agak ngeri-ngeri. Kenapa? Saya melibatkan banyak orang. Oh, oke. Kenapa? 1 lembar kaca itu 300 kilo. 1 lembar itu yang 4 meter yang Iya, 300 kilo ya. kan 5 lembar ya. 5 lembar kaca. 3 lembar yang besar, ya. Heeh. Depan belakang kan besar, Heeh. bawah besar. Kiri kanan kan yang kecil yang samping ya. Ya tergantung permintaan juga. Itu 1 lembar 300 kilo. Jadi gini, ngerinya itu, yang ngangkat 14 orang itu nggak semua orang kaca. Iya. Terus kalau itu main kaca ya Kok ya berarti ya. Selama ini mainnya di kaca. Ya, kaca. Kan ada acara TV ya yang tank kalau nggak salah deh. Gue sering banget nonton. Gue demen dari dulu nonton. Kalau mereka sistemnya pakai akrilik biasanya. Nah, Lebih akrilik, gampang di bending apa segala betul. dipanasin. Akrilik di Indonesia masih mahal Oh, oke. dari kaca. Dan Ya. juga sebagian menilai akrilik itu mudah ini ya, buram. Iya. Wah, pakai setahun udah kuning nih, Hmm, nggak bening lagi. jauh lebih baik kaca ya. Iya. Nah, kalau koakyang itu yang kaca berarti nggak fleksibel dong ya. Berarti tetap bentuknya hanya kotak. Untuk saat ini. Sebenarnya untuk melihat ikan harus rata sih ya, harus rata atau flat ya. Jadi kalau pandangan kita atau mau foto itu ikannya benar-benar real, ukurannya sama. Tapi kalau kita melengkung, Iya. memang dari luar kelihatannya keren, akuarium keren, Akuariumnya keren. Iya. tapi ikan itu bentuknya udah beda karena cembung dia, kacanya cembung, udah nggak simetris. Nah, kadang orang yang pemula itu wah bending ini cakep. Sebenarnya ya nggak salah juga, nggak salah. Tapi kok kita lihat ikannya pas dia di sisi yang cembung, udah ikannya udah nggak simetris. Dan nggak bisa benar-benar kelihatan ini ya body ikannya seperti apa. Iya. Soalnya kan lagian juga kayak pusing juga sih kalau sering-sering ngeliat kayak Nah, begitu ya. ada yang nanya konsumen, kok akuarium saya kok lihat dari depan kok pusing ya? Apa ini mereknya nggak bagus? Bukan. Kalau udah pusing liatnya atau berbeda dilihat biasa itu kacamu melengkung biasanya. Kaca juga bisa Melengkung. Karena apa? Mungkin tinggi akuariummu terlalu tinggi, nggak sebanding dengan tebal kacamu. Jadi dia itu nggak tegak lagi, nggak lurus lagi. Dia agak cembung karena menahan beban air. Jadi kalau kamu lihat
kayaknya pusing gitu loh. Oke. Ataupun kayak kabur-kabur gitu. Padahal enggak. Kacanya yang melengkung. Tapi kaca sendiri sebenarnya kalau bilang kaca itu bisa melengkung, berarti kaca itu bisa dibentuk dong ya? Bisa kan ada tempat yang mencetak kaca bending kan yang lengkung itu dibakar. Oh, dibakar. Ada ininya, ada molnya. Ada moli. Tapi Iya. kok pernah bikin? Enggak, saya pertama dari pribadi saya nggak suka yang lengkung. Oke. Jadi kalau saya menjual ya kita kan mungkin baru merintis usaha ya, kita butuh cepat ya, butuh cepat, bikin cepat, dapat duit cepat juga dong. Yes. Nah kalau kita melengkung prosesnya lama. Oh iya. Prosesnya lama. Iya. Lalu kalau kaca dasarnya yang bawah ini potongnya nggak selengkung bentuk di atas, kerjaan lagi, waktu lagi. Maksudnya kaca bawah? Ya dong. Ini kan di atas melengkung nih kayak gelas ini. Iya. Yang bawah harus melengkung juga dong potongnya. Oh iya oke. Jadi butuh Kalau waktu nggak juga menyamain kaca Iya. di atas biar presisi kan. Buang Itu waktu kan ya. teknik ngelemnya. Teknik Iya. pembuatannya. Lemnya juga belum dari tukang kacanya bikinnya lama, udah gitu lemnya lagi ya. Ya, kan Lebih lama lagi. bentuk kacanya dulu. Kalau lem kan memang kita yang ngelem. Iya. Nah, lem itu nggak masalah. Bentuk kacanya ini kadang nggak presisi. Mhm. Kalau nggak presisi nggak kuat. Iya. Nggak kuat, dia punya kaca nggak kuat. Dudukannya nggak pas, nggak kuat. Kalau yang harga kayak gitu berapa kok? Yang 4 meter kok yang bikin paling gede itu? Itu kalau satu set itu bisa hampir 100-an juta. 100-an juta. Ya, karena tergantung juga fasilitasnya apa dulu. Itu udah termasuk filter segala. Iya, filter, lampu ya, Dia biar kenapa kok? arwana. Satu aja gitu. Iya, enggak banyak. Justru yang 4 meter itu banyak. Oh, oke. Banyak dia. Itu buat buat kayak taman bermain bukan atau Bukan, pribadi ini sendiri? kemarin itu di di restoran ya, di kafe. Oke. Kafe. Ya, kebetulan dia bikin itu hampir 100 akuarium. Soalnya kemarin kedengeran di bukan kedengeran. Kelihatan di Bandung ada satu, itu dia akuariumnya golden arwana semua. Gede. Tapi arwana di dalam mungkin ada sekitar 20-30. Iya, Itu kayak gitu. Nah, kalau ini buat kafe ya. kafe. Karena Kafe. bosnya itu senang ikan. Seneng ikan ya. Senang ikan. Luar biasa. Itu berapa liter? 5 ribuan liter lah. 5.000 liter. Sama filter ya. Kalau di atas kan 4 kali 1 kali 1, yang 4.000 ya. Bawahnya sekitar 1.000-an. Tapi sebenarnya akuarium itu airnya nggak perlu sering-sering diganti kan ya? Gini loh. Secanggih apapun, selengkap apapun media filter, ya, dia nggak bisa mengolah dengan sempurna seperti di alam. Ya, tetap ada dari amonia diubah ke nitrat, nitrit, itu akan tersisa dan sebagai racun buat ikan. Nah itu harus dibuang. Nah buangnya itu nggak mesti tiap hari ya. Kalau misal malas, ya udah seminggu sekali 50%. Kalau rajin 3 hari sekali 25%. Nah dan akuarium kita sekarang udah nggak kayak dulu mesti pakai selang, enggak. Jadi udah dibor ya, udah disiapkan pipa pembuangan. Jadi kalau bikin yang besar nih, saya tanya dulu owner, nanti buang airnya bisa dibikin jalur nggak ke pipa bawah? Jadi langsung ya? Iya. Jadi kita tinggal buka valve-nya atau kerannya, ya udah plus turun airnya. Paling setengah jam udah sisa setengah kan, nggak makan waktu. Nah udah itu kita tutup kerannya, biar airnya nggak habis. Kita buka keran isi air. Jadi nggak pakai selang-selang lagi, nggak bikin lantai itu berceceran air lagi. Nggak kelihatan dari luar juga estetika ya, dan kembali juga ke itu ya. Dia punya media filter cuci di dalam situ. Ada backwash. Ada backwash. Ada backwash. Oke. Nice. Jadi kita bikin sepraktis mungkin. Ya mungkin masih manual. Belum bisa kayak kita pakai handphone pencet udah turun air, atau itu kita pencet airnya dibuang. Belum bisa. Kita belum dapat itu. Tapi memang ada pikiran ada kesana suatu saat kalau kita ketemu orang yang bisa bantu kita untuk nyetingnya. Kalau lampu udah bisa. Lampu udah bisa. Dia pakai teknologi apa? Dia misalnya di Singapura nih. Dia seperti lihat CCTV. Dia tinggal pencet handphonenya, lampunya hidup di akuariumnya. Tapi kalau misalnya pakai lampu bukannya katanya bikin air jamuran kok? Nah, gini.
lampu itu pengganti matahari pertama, ya, dan juga membantu kita untuk melihat ikan itu dengan lebih bagus. Nah, dia itu nggak boleh lebih dari 6 jam. Disorot ya. Ya, lebih dia akan membuat spora-spora di air itu tumbuh jadi lumut. Nah, lumut itu juga dipengaruhi sama apa juga, media filtermu benar apa enggak, dan flow airmu. Kalau flow airmu kenceng, ya, dan juga kebersihan dijaga, spora lumut itu nggak sempat tumbuh karena kamu sering buang kan. Nah, tapi kalau udah airmu pelan, ya, media filter nggak dicuci, itu banyak lumut, bukan yang hijau aja, yang coklat, hitam juga timbul. Karena airmu udah kotor. Nah, kita perhatikan di jalan-jalan ya, ketemu sungai ataupun got, airnya hitam biasanya airnya nggak ngalir. Airnya mengalir pelan biasanya hijau. Tapi kalau di curug-curug itu air terjun atau apa ya, airnya kencang, bening nggak? Bening kan? Bening. Kenapa? Masih seimbang dengan alamnya. Masih seimbang sama alam, sama seperti filter akuarium. Semakin dia seimbang, semakin dia Seimbang bagus ya, dia semakin Lebih lama bagus. ya, Karena kamu piara ikan itu sebenarnya piara air. Airnya sehat, ikan pasti sehat. Kayak aquascape itu yang menentukan banget ya, air ya. Semua ikan. Jadi gini loh, saya ternak ikan di rumah sekarang. Warnanya kok gak bagus ya? Padahal air saya bagus. Saya tes pH-nya udah oke, 7 misalnya. Lalu TDS-nya rendah, di bawah 100. 70 atau 80 udah kayak aqua. Belum RO ya. Karena masih ada kandungan mineral. Berarti 70 per ppm. Ya. Nah, kok yang di Bogor itu dengan fasilitas seadanya, kolam terpal, makan seenaknya dilempar, ikannya bagus-bagus. Ternyata memang sumber daya alam pengaruh. Mineral di sana mendukung dan suhunya mendukung. Ikannya jadi cakep. Oh, suhu juga pengaruh. Pengaruh. Padahal ikan di dalam air ya. Iya, tapi karena kalau suhu rendah, warna ikan tuh biasa lebih pekat. Oh, lebih keluar. Nah, bahasa kitanya lebih keluar ya. Iya, lebih keluar, lebih apa ya? Apa namanya ya? Iya, lebih ada diferensiasinya, lebih Betul. kelihatan warna-warna gradasinya Iya, juga. gradasinya gitu kan. dapat. Padahal kan kalau di akuarium katanya suruh mesti pakai pemanas supaya dia Nah, suhunya. banyak yang salah asumsi pemanas. Saya piara diskus, piara arwana, langsung dikasih heater. Heater itu boleh dikasih ketika suhu sering berubah. Berubahnya sangat ekstrim. Oke. Dia sebagai stabilizer. Biasanya itu buat ikan yang sakit. Karena perubahan suhunya ekstrim, ikan itu jamuran misalnya. Oke. Atau ekor busuk. Dipakailah heater. Supaya suhunya tetap, bakteri jahatnya tuh nggak bertumbuh. Kita kasih obat dan bisa mengobati ikan itu. Okay. Nah, tapi kadang orang tahu over. Oh, saya beli ini mesti apa ya? Dibeliin semua, dipakai semua. Nah, itu udah pakai. Ketika ikan sakit, dia udah nggak berfungsi. Ya lu mau gimana setel lagi? Udah terbiasa seperti itu. Udah terbiasa di situ dan ikannya manja, nggak ada daya tahan. Oh, oke. Kayak kita manusia kan ada imunitas. Iya. Ketika sakit misalnya nih, saya nggak minum obat misalnya nih, saya bisa sembuh. Kenapa? Saya ada zat antibody di tubuh ini, ada kekebalan tubuh yang membantu saya sembuh. Nah, ikan itu juga harus dilatih. Jangan dimanjain. Kalau dimanjain gampang sakit. Kalau udah sekali sakit, udah dia akan keterusan. Dan kamu bosen. Kamu capek. Beresin, belum apa-apa, kasih yang kuning, obat. Air kuning ya. Ikannya nggak mau berenang, di pojok terus. Terus tiap hari berdoa supaya jangan mati. Gimana kamu dapat ini estetika ataupun kesenangan dari melihat ikan? Iya, gue pernah ngerasain kayak gitu. Maka sistem harus benar dulu, dan kedua hobis itu harus punya feeling ya. Jadi saya piara ikan ini, kamu nanya terus ke penjualnya, kok ikan saya begini ya? Nggak bisa, karena lain tempat, lain kasus. Airnya juga lain. Kamu harus belajar mendeteksi, kok ikan saya dikasih makan sekian kali hasilnya segini, dikurangin segini, lalu air saya
saya ganti, yang terjadi adalah begini, kamu harus membaca. Udah pas, Oke. nah itu yang benar. Kamu sambil belajar. Kok kamu nanya terus, yang penjual juga pusing, kenapa? Kan beda-beda. Iya, belum tahu juga. Kamu ya. harus mengerti, kayak anak kamu lah. Iya. Kamu lebih ngerti dia suka makan apa, dia tidur siang jam berapa, Iya. dia belajar jam berapa. Iya. Kalau kita nggak apa-apa nanya, ntar kita dikasih tahu pun juga kadang kita ngotot gitu ya. Betul. Ah enggak, kalau gitu ya karena Biasa kita orang yang ngerti gitu. menanya itu hanya memastikan opini dia sendiri, dia tanya, tapi dia nggak setuju yang ditanya. Bukan buat mencarikan solusi ya. Bukan, dia hanya memastikan, Cuma buat opini doang. ya opini dia doang. Oke, balik lagi ke bisnisnya kok. Jadi sekarang ini kan udah nggak punya toko ya, toko Ya. udah nggak punya, mainnya hanya di online. Ya. Nah online jalan, nah pandemi kena nggak kok? Pandemi saya panen. Karena orang di rumah ya. Iya. Orang di Saya rumah. panen sampai saya close order, nggak mampu kerja Close lagi. order? Iya, karena saya one man show. Oh, Saya kerja sendiri ya. Ada anak buah, tapi mereka perlu proses untuk belajar. ya. Tapi craftsmanship lah kok ya. Kalau misalnya emang ya orang yang biasa ngerjain seninya, kalau misalnya dikasih orang lain untuk delegasi, ya hasilnya nggak sebagus itu juga ya. Ya, saya agak terpengaruh sama customer, kebanyakan perfeksionis. Ya. Ya, mereka untuk toleransi kerapian itu memang agak minim ya, karena mereka perfeksionis. Semakin perfect, semakin senang mereka. Nah, Iya. mau nggak mau, saya orang yang nggak rapi dari dulu ya, nggak rapi, cincai, nggak bisa lagi. Karena kalau saya bikin seadanya, nggak rapi, nggak Orang dibayar, ya. nama saya jelek. Iya. Mau nggak mau saya belajar, perfeksionis juga. Perfeksionis juga. Jadi anak buah yang masuk, saya latih sampai benar-benar maunya saya. Oh nih, udah sesuai nih. Oke. Standar dari Ya sempat ini anak ya. buah udah bisa kemarin. Udah bisa. Gajinya sekian lah misalnya. A lah. A ya. Sampai dia E. Oh, Sampai dia E misalnya. Karena pesanan begitu banyak. ya. Misalnya dapat 1 juta, tiba-tiba dapat 5 juta misalnya dia. Nah, karena mentalnya nggak siap juga, mereka itu merasa dibutuhkan, ya, begaulnya juga sembarangan, akhirnya merasa dibutuhkan, dia sombong. Ya sombong kita nggak bisa pakai. Ya. Udah jual mahal maksudnya. Hmm. Padahal gaji, ya, dia nentukan sendiri. Karena kan semakin dia bikin banyak, ya, semakin banyak dapat ya. Banyak dapat. Nah, beda dengan orang yang harian. Lu misalnya digaji 100.000 sehari. Itu kerja 2 juga dapat 100. Kerja 10 juga dapat 100. Kalau ini enggak, ini udah fair. Kayak sistem borongan ya. Ya, semi borongan. Dia ada gaji, Ya. ada uang Oh, makan. ada ini, ya, ada tambahan bonus ya. Ya, Kalau bisa bikin lebih banyak, Betul. lebih bagus gitu, ada tambahan. Ya, orang kita nggak bisa kontrol ya. betul. Nah, kita terus mencari sampai yang kita mau anak buah. Itu pasti dapat. Nah, kalau udah dapat, saya udah nggak langsung terjun lagi. Paling saya jadi Pengawas apa tuh, ya, cek quality aja. cek quality. Hmm. Kalau main hobi seperti ini kan kriterianya berarti hobi ya, gue. Akuarium ya kan, itu kan estetika orang yang hobi ikan baru mau beli bayar segitu mahal gitu kan ya. Betul. Menurut Koak yang potensinya ke depannya masih gede gak sih? Kalau untuk hobi Kalau seperti saya ini? lihat sih pasti ada. Kenapa ya? Dari 10 rumah paling nggak ada dua atau 3 orang yang piara ikan. Tetap ada. Nah, misalnya dari 10 orang ini, kita suruh lihat ikan yang bagus, akuarium yang bagus, dia suka. Nah, yang membedakan adalah satu, dia mau merawat apa enggak. Kedua, dia ada waktu enggak. Ya. Ada waktu, lalu dia mau merawat enggak. Kalau dua-dua ini ada, dia pasti akan memesan atau mempunyai akuarium. Ada yang suka lihat, tapi dia nggak mau merawat. Dia senang aja lihat. Tapi dia nggak mau merawat dan nggak punya waktu. Kalau lihat dia pasti senang. Oh, lucu ya ikannya ya, cakep ya ikannya ya. Nah, Tapi kita nggak mau cari spare konsumen yang punya waktu, ya, tahu kualitas, dan juga ya budgetnya cukup. Ya. Kalau budget nggak cukup, nggak bisa hobi. Karena hobi itu ada uang lebih. Ya. Kalau nggak lebih, nggak bisa hobi, buat makan dulu. Iya. pasti Iya. pasti ya. Kalau misalnya memang mepet-mepet ya beli cupang, tapi cupang juga mahal kemarin ya karena Cupang trendingnya. udah terjun bebas. Sekarang ya, Ya. sekarang kan. Kemarin juga sempat Terjun tiba-tiba bebas. meledak begitu juga kita kaget sih.
Iya. Pertama-tama dulu zaman-zaman dulu Lohan waktu pas gue masih sekolah tuh. Lohan yang meledak kan. Sebenarnya ini ya, bisnis apapun ya, kalau orang jago menggorengnya, pas momen yang tepat, harganya naik. Tapi dia akan turun ketika memang udah titiknya udah jenuh. Kedua memang nggak berkembang lagi. Basically tetap aja itu bisnis ya Pak ya. Ada Iya. beberapa pihak yang memang coba naikin dia, udah pas naik, ya dia turun, dilepas gitu ya. Iya. Iya. Iya, Karena soalnya sesuatu yang mudah itu pasti ada titik jenuh. karena selama gue hidup sekian tahun, ya kan sekian tahun ini gue hidup, gue pernah ngerasain beberapa wave. Karena gue juga suka ikan gitu kan, beberapa wave yang gue inget banget meledak itu yang pas gue bener-bener nyadar tuh yang lohan. Lohan memang. Ikan lohan waktu itu meledak sampai segala macam anak temen gue ternak diskus dikasih makan ke lohan, ya kan? Terus turun. Lalu sempat waktu itu ada impor koki impor yang dari dari Thailand, gue inget banget tuh Thailand Sama Cina Cina ya gitu, kalau nggak ya. salah. Nah itu meledak lagi, lohan turun, ya kan? Terus ada wave lagi belakangan yang terakhir ya itu ya si cupang, ya kan? Cupang meledak, sekarang juga turun lagi. Iya. Nah itu memang ada pihak-pihak tertentu yang memang suka kayak gitu ya, Bukan goreng sebenarnya. gitu. Jadi kemarin cupang meledak itu ya, kalau gua nilai secara pribadi ya, bukan dari kacamata orang lain ya. Itu motifnya memang cakep ya. Dia ada motif candy, Yang mozaik itu ya, loh, yang mozaik ya. dulu ada kan nggak ada ya? samurai, dulu nggak ada. Dulu Karena kan itu yang buntut kan. hasil hybrid atau kawin silang Oh, ya. genetika ya. Iya, Oke, jadi oke. orang wah, ini beda dengan cupang yang dulu cuman serit, cuman hakmun ya, Iya. ekor gunting. Sekarang ada yang zumbo. Warnanya, wih, Oh. cakep banget. Tapi karena mudah diternak ya dan tingkat keberhasilannya gampang. Ya, hukum pasar. Hmm. Jadi orang yang beli tadi yang nggak ada rencana buat jual, dia coba-coba ternak, bisa bisa dijual. Akhirnya penjualnya banyak daripada pembeli. banding-bandingin harga. Udah itu turun. Nggak ada serunya lagi. Soalnya yang bikin naik itu serunya. Serunya. Kok kita memancing? Ya. Mancing belum tentu dapat kita makan ikannya. Enggak. Yang asik itu pas dia tarik. Ya. Ikan itu narik, kita berjuang untuk yang menggulung Ya. spinning kita ya, Hmm. supaya dapat ikannya. Udah dilepas lagi, diliris lagi. Dapat serunya doang. Bener. Jadi pada saat cupang juga kurang lebih sama kayak gitu ya. Ya. Tapi berarti nanti suatu saat juga ada wave lagi dong ya. Oh, Sebenarnya Gapi gini. juga pernah. Gapi juga pernah naik kan. Hmm. Sempet. Kemarin itu yang terakhir kali gue lihat tuh ikan yang paling unik yang pernah gue lihat, yang terbaru adalah yang glowfish kok. Oh, Glowfish. Dan itu sebenarnya berapa tahun lalu ya gue ya pernah ke Taiwan, itu dia ada di pasar-pasar udah banyak. Indonesia belum ada. Dan yang terakhir ikannya Indonesia ada. warna-warni itu. Iya, yang kayak stabilo. Betul. Ikan itu saya pernah jual, tapi nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu warnanya suka pudar. Dalam sekian minggu, 1-2 minggu di warna biru, ungu ya, bukan warna alami ya. Hijau, itu kan nggak ada ikan yang warna hijau yang alami, nggak ada. Itu suntik kok. Itu Suntik, yang disuntik. di kaca-kaca yang disuntik sampai kayak ada garis-garisnya nggak bagus. Iya. Nggak, gue bisa jamin kalau yang glowfish ini, karena gue masih ada di rumah. Hmm. Sampai sekarang gue udah punya itu sekitar berapa tahun ya? 2 tahunan. Nggak Itu nggak berubah. Oh, bagus ya. Katanya itu, ini yang gue baca ya, glowfish itu adalah rekayasa genetika dan itu dipegang oleh perusahaan. Oh, Dan itu makanya harganya nggak mungkin turun karena setiap orang yang ternak itu harus bayar ke perusahaan itu. kayak loyalty. Bayar royalti ke perusahaan itu untuk berapa tahun gitu. Nah itu glowfish. Cuma nggak naik kok, nggak meledak. Nggak ada yang ngegoreng juga mungkin ya. Bukan, mungkin dari bentuk ikan juga. Itu kan ikan kayak ikan black tetra kalau gue lihat. Tetra Ya. sama zebra. Iya. Zebra sekarang udah ada yang glowfish dan Iya. sekarang warnanya udah 4 kalau nggak salah. Dulu cuma ada 2. Ya it's a business lah ya, it's a business lah. Oke, kembali ke Ko Akyang, sejak kapan nih kok main di YouTube? Saya nggak salah 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Itu saya iseng. Malam-malam nggak bisa tidur. Kok ada tombol upload ya di YouTube ya. Udah, coba aja. Ya keterusan. Dan juga saya banyak customer di luar Jawa mau bikin akuarium itu mau pesan ke saya nggak bisa ngirim. Oh, oke. Ya udah,
Jadi saya sempat jadi konsultan akuarium. Setiap mereka konsultan mereka bayar ya. Iya. Mereka bayar. Nah, pikir-pikir gimana saya masukkan ke YouTube gitu loh. Masuk ke YouTube, siapa tahu banyak nolong mereka yang mau bikin Iya. gitu loh. Tapi ngebantu kok. Secara bisnis ngebantu gak? Oke, membantu sekali. Ngebantu ya. Jadi kalau misalnya orang minta contoh dong akuarium ini, kita tinggal kirim link YouTube Linknya kita. aja ya. Ha. Dan juga subscriber kita bertambah toh. Iya. Gara-gara itu bertambah kan. Jadi yang sekarang subscribernya udah berapa? 2000-an. 2000-an sekian ya. Iya. Dan itu semua hobis akuarium dan ikan ya. Iya, berarti ya? betul. Nice. Oke kok yang kita udah hampir sejam kita Ya, ngobrol. nggak berasa ya. Nggak berasa Nggak kok. berasa ya. Seru karena gue juga suka ikan sih Iya, dan memang iya. ya kita udah lama gak ketemu, kita masih jaga hubungan kayak gitu Iya. ya. Dan akhirnya gue bisa ngobrol di sini sharing-sharing sama sahabat Bedante gitu kan ya. Secara bisnis untuk akuarium bagaimana dan banyak orang pada ngeluh di pandemi itu ancur-ancuran, tapi ternyata beberapa bisnis juga ada yang meledak ya. Iya. Ya kan nggak cuma ya kita nggak mungkin semuanya kita berpikir tuh drop. Pasti ada 1-2 bisnis yang memang tetap naik, ya kan? Makanya kalau orang pada bilang, wah ini bisnis dibuat ya memang salah satu contoh ya ikan juga ya. Iya. Ada yang ngegoreng juga naik gitu kan, ya, seperti itu. Oke, Kok yang sebelum kita tutup, kita ada salam Kok yang. Ya, tadi udah belajar duluan ya. Oke, nah sahabat Bedante, terima kasih sudah menonton kita. Dan kalau memang belum di-subscribe dong Bedante Official, kan gratis juga ya Kak. Bedante Official YouTube channel kita, dan ada Instagram juga Bedante Official, dan jangan lupa subscribe juga ke Biota Aquatic. Itu untuk mengerti mengenai ikan-ikanan dan mengenai akuarium seharusnya seperti apa. Juga sistem filtration ya. Semua segala macam dibahas sama Ko Akyang. Ini maestro akuarium yang sudah bisa bikin akuarium sampai 4 kali 1 meter. Ya, kali 1 1 meter, gede banget gitu ya. Oke, mantep banget. Oke, Kok Yang, kita salam dulu. Bivan, Bicuan, Bedante.